Oke, selamat sore teman-teman Seknas Media Channel. Hari ini kita balik lagi di acara Ngopi Sore. Ngopi Sore, Kak. Ngobrol pintar soal Republik. Hari ini gue sudah sama para legend. Para legend. Seniman besar. Ada Kak Cica Kuswoyo. Halo. Sudah tidak perlu saya kenalkan lagi. Dan Kak Sari Kuswoyo. Hai. Yang hari ini cantik-cantik, men. Dari dulu, bukan Dari dulu. Dari zaman Heli. Kak, kita ngobrol santai soal kebangsaan. Jadi kita punya punya sebuah bangsa yang besar, republik yang besar. Kita mau ngobrol dari kacamatanya para kakak-kakak seniman legend ini, budayawan legend. Ini melihat kebangsaan sekarang kita nih kayak gimana nih? Di 76 tahun Indonesia merdeka. Menurut Kak Cica, menurut Kak Sari yang sudah hidup hampir mendekati republik. Maksudnya tua gitu. Ada dua kubu sih sebenarnya mengenai kebangsaan. Oke. Yang satu dengan adanya COVID, pandemi dan lain sebagainya, rasa nasionalismenya tinggi sekali. Makin tinggi. Yang lain ya kita tahu sendiri lah ya, mereka benderanya aja apa nggak jelas gitu. Makin mencaci maki. Makin mencaci maki, bahkan tega-teganya menghina-hinakan pemimpin kita Yang padahal lagi kerja. yang kerja keras setengah mati gitu. Nah, yang lucu lagi sebenarnya menurut aku adalah banyak sekali anak-anak muda yang nggak paham sejarah, terus koar-koar merasa bahwa mereka tahu tentang sejarah. Tapi yang keluar dari mulut mereka tuh sama sekali tidak nasionalis gitu loh. Sotoy lah ya. Sotoy banget tuh, bukan cuma sotoy, songong. Jadi mereka mencoba untuk apa? Kalau aku sih bilangnya menghasut ya. Menghasut supaya republik ini dirubah. Republik dirubah. Iya, dirubah lah maunya mereka gitu ya. Tapi terus membawa kesan bahwa mereka tuh nasionalis. Kadang-kadang bawa ini kan Nggak jelas padahal ya. Jadi kadang-kadang suka mikir gini, aduh nih anak-anak ini ya. Ngapain sih lu? Kadang-kadang mikir gini, mak bapak lu ngajarin apa dulu gitu kan? Apa nggak diajarin? Maksudnya waktu zaman sekolah aku SD, SMP, SMA gitu ya, masih kenal tuh yang namanya upacara bendera. Sekarang upacara online. Upacara online Mau ya nggak mau, nggak ada halau, Iya. ya kan? Nggak ada pilihan. Yang namanya Pancasila harus hafal. Betul. Itu udah nggak mungkin lah meleset gitu kan. Terus bahkan Sumpah Pemuda pun kami hafal. Sumpah Pemuda apa ya? Hafal. Indonesia Raya udah harus hafal. Nggak 3 stansa tapi ya 1 stansa aja. Dan lagu-lagu nasional lainnya, lagu kebangsaan Harus hafal. harus hafal. Kameramen apal gak lagu 3 stansanya Indonesia Raya nih? Masih pakai contekan kalau gue. Sebagai contekan. Kak Cica, gimana Kak Cica? Iya, mendapat Yang sekarang sudah jadi politisi partai ya? petugas partai Petugas kata partai. suami gue. Kata anak-anak gitu. Makin dalam berarti ya ngomongin republik. Oke Kak. Enggak juga. Jadi capek sih ya kalau kita ngobrolin isunya itu terus ya. Oke. Tapi yang aku lihat sekarang ya tadi yang poin pertama bahwa maksudnya yang sangat nasionalis. Mereka akan bergerak bersama. Mereka benar-benar sama-sama gotong royong ngadepin keadaan ini gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Gue bisa lihat yang sana-sananya gitu. Karena aku modelan kacamata kuda gitu. Capek. Pokoknya lurus terus aja. Lurus aja gitu loh. Maksudnya hajar aja gitu loh. Karena kan ya tapi memang harus dijaga. Betul. Gitu. Harus kita bisa counter apa yang terjadi di masyarakat supaya masyarakat nggak bingung. Udahlah Kampung tengahnya lapar, iya nggak sih? Bantuan nggak datang. Bantuan nggak nyampe. Kalaupun terus nyampe diketit, iya gitu. Ya kayak gitu halnya kayak gitu. Jadi cocok kalau misalkan orang-orang yang tadi kantongnya lapar, perut tengahnya lapar ini dibakar sedikit langsung marah. Oh iya pasti.
provokasi itu ya. Ya, Nah. kan paling gampang adalah mengajak orang untuk berteriak pada saat mereka lapar kan. Betul. Kalau gini aja deh, Nah, banyak teman-teman kita nih yang dulu angkatan 98 deh ya, oke. gerombolan 98 pada saat mereka lapar, Eka masih segini tuh, Bo, 98. baru direncanakan. pada saat mereka lapar luar biasa yang diomongin. Tapi begitu mereka sudah duduk dan kenyang, perutnya gendut, Oh iya, apa yang mereka lakukan? selesai ya. Masa-masa itu, Kendor. masa-masa itu hampir terjadi sekarang kayaknya. Ya. Nyaris. Nyaris ya, kalau nggak kelar-kelar pandemi ya. Gimana dong? Ya makanya bina komunikasi lah. Komunikasi. Itu penting gitu lagi kayak Oke. gitu. Jadi jangan cuma ngegerendeng gitu tapi nggak ada solusinya gitu ya. Tapi cari WA sama-sama gitu. Kondisinya kayak gitu ya. Iya, Walaupun hampir morat-marit, masih tetap optimis ya. Optimis. iyalah optimis lah. Optimis. Semalam gue baru denger ini apa? Tiba-tiba ada lagu keputer, bukan lautan hanya kolam susu, kayu dan jalan. Cukup Hidup. hidupimu. Itu sebagai seniornya keluarga besar Kusmus itu seberapa nasionalisnya? Sangat keluarga Waduh. kita sangat. Nah, Keluarga kita luar biasa Dari dari keberagamannya, Keberagaman. dari kepercayaan kepercayaan juga berbeda-beda. dari Di keluarga kita tuh, keluarga kami Bhinneka Tunggal Ika, multikultural. sangat 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 Oke. sangat. sangat jadi itu Ceritanya? yang namanya Pancasila itu sama kita udah blek dari kita Asli lahir ada di kayaknya. dalam keluarga besar Kus Plus. udah di sini Nah, di keluarga besar Kuswoyo tuh emang benar-benar bahwa ya nomor satu adalah Tuhan yang Maha Esa gitu, nggak peduli kamu mau agamanya apa, dah urusan kamu sendiri gitu. Beneran Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya, benar. Karena sukunya juga oke Kuswoyo Jawa, Betul. tapi istrinya ada yang dari Sunda, ada yang dari Batak, ada yang USA. orang Inggris, ada yang orang Prancis, gitu. Manado Ada yang Manado, terus udah gitu turun lagi ke bawah udah macam-macam. Ada yang dari Makassar, Nah. ada yang dari Padang, ada yang di mana. Ke cucu cicitnya tambah lagi. campur Jadi kalau misalnya Kalau ditanyain ada sukunya udah nggak jelas. irama apa campur sari Nah, itu dia. keluarga kita dah Iya. Untung nggak koplo ya. itu nggak koplo ini keluarga yang sudah multikultural, bineka lah ya. Terus ngelihat apa namanya keluarga-keluarga yang sekarang nih banyak yang termakan hoax, banyak yang termakan apa namanya berita-berita. Aku nggak tahu di sini ada grup keluarga nggak gitu kan? Grup WA. Nah, itu grup WA tuh banyak kan aku dapat banyak kan grup WA yang nyebar hoax juga tuh di grup keluarga tuh. oh kita coret Itu nggak kita dengerin lagi. nggak dengerin Ya, dengerin ya. Perlu. serah nggak perlu Nggak perlu. Lagi sebagai nah makanya yang penting itu adalah filter filternya. ya makin kita berumur makin kita tambah usia seharusnya lebih pandai memfilter segala Dan bijaksana. sesuatu dan bijaksana Harusnya. Walaupun nggak ada harusnya. Sih mencontoh ya, karena percuma mau diomongin tuh ya. Anak kan nggak pernah mau denger omongan kita. apalagi anak sekarang Apalagi anak Oh, sekarang. iya. Tapi Iya. kalau misalnya Nggak mau. dicontohin, mereka ngikut. pasti Karena kalau misalnya contoh gue aja dulu waktu gue kecil gitu ya. Ya. Sari nggak boleh begini. Hah? Nggak boleh. Gue kerjain. Oke. Makin gue Iya. kalau kerjain. aku yang Kalau dia enggak. aku yang bagian nggak boleh Lurus. sekarang punya anak kenapa gitu pertanyaannya. Kebalikannya ya. Oke. Kebalikan. Oke, jadi gimana? Yuk diskusi, Ah. ngobrol, Oke, ketemu WA, ya udah. Oke, cari jalan. Sekarang gini lah, orang tua kita tuh kan bukan malaikat ya, pasti juga Betul. ada beberapa Iya. contoh yang mereka lakukan Ada tanpa salahnya mereka juga. sadari itu bukan suatu hal contoh yang baik. Tapi kan pada saat kita sudah mulai tumbuh dewasa, udah bisa punya nalar kan, oh Betul. ini nggak bagus, nggak cocok buat gua, nggak gua kerjain gitu. Sebenarnya sejarahnya panjang ya deh. Sebenarnya awal muawal mereka Kus bersaudara itu, Iya. mereka itu kencrengan, Beatles, Everly Brothers, Everly gitu-gitu. Brothers sih, lebih- Itu yang sempat diomelin Kudung-kudung Bung Karno tuh ya? akhirnya, masuklah mereka dalam bumi gitu ya. Pada saat itu mereka keluar, karya mereka lebih dahsyat Ya, lagi. Iya. Jadi benar-benar ditanemin nasionalisme yang kuat Betul. gitu ya, bahwa maksudnya kamu harus cinta karyamu sendiri, Cinta tanah ya kan? airnya. Cinta tanah airnya. Jadi keluarlah itu Nusantara berseri-seri. Makanya lagu-lagunya tuh semua Nusantara semua kan. Iya,
gitu, tongkat kayu dan Batu. Itu cuma di Indonesia tuh ada tongkat dan Iya. batu bisa buat Iya. makam. Tanaman. Tapi kadang-kadang jadi suka dablek, pikir males Ah. masyarakatnya gara-gara tongkat aja jadi kita. Salah persepsi dan salah komunikasi. Iya. mengatur persepsi manusia itu agak sulit. Agak ya. sulit. Agak sulit. Termasuk persepsi para politisi yang di atas nih ya. Apa? Nggak kenal. Kenalan dong. Kenalan. Berat kalau ngomongin politik mah berat. Berat ya? Katanya kita ngomongin kebangsaan aja. Kan politisi negarawan juga kan. Ini kakak-kakak berdua ini nyalek ya kemarin ya Kak? Iya. Dari partai PDI Perjuangan. Iya. Kenapa bisa nyalek? Sedikit lah ya, dikit lah ya. Kenapa bisa nyalek? Kami udah selesai sama diri kita sendiri. Ya, kami udah selesai. Iya, Maksudnya, kami nggak cari panggung. Catat, Jadi sudah selesai dengan diri sendiri Iya. baru mencalonkan. ya Nggak cari panggung. Oke. Jadi betapa kayak aku ya gitu. Vakum segitu lama, Ya. terus tiba-tiba di chapter 3 ini anak-anak udah setengah jadi gitu. Udah mau pada graduate kan gitu. Terus urusan dapur udah beres lah kasarannya gitu. Sudah selesai Ya semua udah, ya. mau apa? Saatnya Bisa coba mengabdi sama negara. pengen nangis. Kalau aku sebenarnya kalau misalnya bicara mengenai politik sih aku nggak terlalu pengen jebur di situ ya, tapi salah satu untuk membangunkan masyarakat untuk sadar kebudayaannya sendiri tuh harus lewat situ. Oke. Karena udah gemes ngeliatnya ya. Udah gemes. Kalau misalnya cita-cita mah tinggi dan luhur ya kan. paling tidak Cita-citaku. paling tidak kalau misalnya bisa duduk di sana bisa membantu orang-orang kecil untuk lebih mengetahui budaya Ya. sendiri, karena kan memang gini deh yang paling gampang deh untuk menghancurkan sebuah bangsa, Betul. hapuskan sejarah Sejarahnya. dan hilangkan budayanya. Betul. Selesai udah. Betul. Nah sementara kan kita sendiri tahu bahwa anak-anak muda sekarang hanya sekian persen yang mengerti mengenai kebudayaan Nah. lokal, PR tuh. ya kan? Oke. Kalau misalnya ngomongin budaya kan macam-macam tuh. Ada keseniannya, ada blabli-blublonya, ada kearifan lokalnya dan lain sebagainya. Macam-macam lah ya. Sementara kearifan lokal di sini dianggap semua hal-hal yang wah nggak baik, nggak. Padahal kan itu kan, Dianggap sesuatu yang mistis. nah semua dianggap klinik kalau udah bicara mengenai Murtad. kearifan lokal. Gak usah Padahal- sebut, kita Nah. tahu kan gitu. Udahlah, yuk monggo lo. Iya. Tapi kalau dilihat Sambil lucu maksudnya Nyemil gini, ya. bahwa bangsa kita ini dari awalnya adalah bangsa yang Majemuk. majemuk, sudah civilized banget lah, Ya. ya kan? Maksudnya terbukti dong, lihat aja tuh Gunung Padang gitu ya, karbon datednya 15.000 atau 20.000 tahun sebelum Masehi, ya kan? 20.000. Gunung Padang. Dibandingkan sama piramid di Mesir atau Inka sana Ya, masih tuaan Peru. kita loh. Tuhan kita. Belum lagi apa tuh? Pithecanthropus. Homo erectus, erectus. Mojocarpaensis, Itu kan di Homo sini. soloensis. Itu kan lebih tua, maksudnya dia udah berdiri tegak loh, bukan si Lucy. Iya. Lucy kan masih nyomet gitu Peradabannya kan. di sini dulu ya. Berarti kan peradabannya di sini dulu. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin kayak begini, gue minta satu segmen sendiri. Produsernya mana nih? Satu segmen sendiri ngobrolin soal Wow, ini. ngomongin soal ini. Biarin disangkain orang gila, bodoh amat. Yang penting gue bangga jadi orang Indonesia, gue bangga jadi orang Nusantara. Kalau gue emang dari dulu emang udah nyemplung di situ ya. Maksudnya Oke. udah nyemplung tuh gue dulu ngoleksi batik banyak banget. Batik. Terus tapi beberapa hilang karena gue banyak pindah-pindah ya. Gue belum dikasih batik. Terus Abi mau berarti. terus Boleh. gue Sekarang mau itu karena kotak-kotak. Siapa pilkada? karena gue mencintai batik jadi gue belajar membatik barengan sama dia juga waktu itu. Oh, kemarin kita di Semarang batik juga ya? Kamu Yo, batik. kan Oke, kita oke, belajar oke. membatik. Terus Itu udah dari gitu dulu gue membatik. gue ikutan belajar alat musik
gending gamelan. Itu kelihatan kuno gak sih kalau anak-anak sekarang belajar batik? Enggak lah. Lu gila lu. Dari mana? Dari mana bisa kuno sih? Itu dia pertanyaan gue, karena banyak yang nggak mau anak-anak muda ikut belajar membatik. Cara nyampeinnya Cara nyampeinnya dong. Gitu. Karena kan apa namanya? kalau didikte ya iyalah nggak mau. Iya, orang ngeliat ini yang batik nih mesti ke daerah, kampung, yang ngajar trenernya tue gitu misalnya kan. Yang sangat menyedihkan adalah sekarang di kampung pun Mm-mm. udah tinggal sedikit loh pakar-pakar batiknya. Oh ya? Karena mau diturunkan ke yang muda-muda lebih milih kerja di pabrik. Ini seniman mengajarnya Pak Hilmar Farid mesti turun ke batik kayaknya ya, biar lestari. Contoh ya batik Tuban. Semua. Batik Tuban, batik Tuban. gedok. Bicara budaya. Ada juga batik lasem. Gedok yang alusan itu tinggal 2 atau 3 nenek-nenek yang bisa ngerjain. Oke. Sisanya yang muda-muda nggak mau ngerjain alusan lagi. Jadi sayang banget. Because Karena mereka lebih prefer untuk kerja di pabrik. Karena ngerjain satu batik butuh waktu 1 bulan 2 bulan, 1 bulan ya. ya kan? Terus udah gitu harganya mereka jual cuma berapa rupiah. Sampai di Jakarta harganya jadi juta rupiah, tapi mereka terimanya cuma segitu. Kan sedih. Kasihan ya pasarnya tuh ya. Emang. Pantesan itu mbok-mbok itu udah malas ngajar gitu kayaknya ya. Kalau aku lebih sekarang kebetulan ada programnya Kemendikbud juga. Kemdikbud. Kila. Oke. Jadi kebetulan dari dulu ya Dek ya, kita udah punya konsep maksudnya gimana. Yang nomor 1 harus dibangun sebenarnya anak-anak. Kila itu Anak-anak itu kompetisi lagu anak. lagu anak. Oke. Bareng Pak Dirjen ya. Iya, iya. Di support sama siapa Pak Hilmar Farid. Mahendra. Oh, Pak Mahendra di bawahnya. Direktoratnya. Direktorat juga. Semua. Nah itu ini udah tahun kedua. Ya, Nah, ya. terus kita sering sharing, ngobrol dan mereka ajak aku. Kebetulan sama nih konsep dari awal tuh Mbak Sari, aku gitu kita udah sampai ini anak Indonesia tuh dari yang balita loh nih sebenarnya yang harus di build up gitu, yang harus dibangun. Ya. Kenapa mereka nggak dapat konten yang mumpuni gitu? Mereka selalu dapat, tapi ya nggak salah mereka juga gitu ya. Kondisi keadaan membawa mereka ke sana akhirnya. Betul. Banyak orang tua juga yang udah nggak peduli daripada gue direcokin nih iPad, handphone, silakan Jadi deh kecanduan lu ya? cari-cari sendiri. Akhirnya kalau dia TikTok, dia apa, jangan salahin anaknya juga sih gitu. Iya, Jadi benar-benar. ya udah karena urusannya sama anak. Aku support gitu. Berarti konsisten ya dengan anak ya Kak Iya. Cica nih ya. Karena aku Itu sempet asalnya- ngobrol, Oke. aku sempat ngobrol sama Mas Wei Oke. gitu loh. Mas Wei kan enggak pening, enggak rasa tergelitik. Hampir 80% anak-anak itu sudah terkontamini. Jadi ya udah. 80% katanya. 70 sampai 80%. Ngeri juga. Ya makanya kan suatu hari nih aku pernah bikin baca dongeng gitu ya. Di sini aku panggil anak-anak. Yang datang itu ya semuanya kayak mau pergi pengajian gitu loh. Buat aku ini bukan anak-anak. Iya. Anak-anak dia masih ini kayak hak anaknya dicabut gitu loh. Oke. Nah itu yang membuat Makanya kayak harus Uti gerak dong. deh. Kayak Uti dong. harus Uti. Uti, Uti ya. kenapa? Uti punya cucu masih kecil ya, Iya. udah dengerin gending dari sekarang. Gue dengerin gamelan. Jadi indoktrinasinya mau nggak mau lu harus nih ya ke cucu, ke anak ya. Iya dong. Oke. Ya karena kalau apa di mana makamnya Ho Chi Minh itu Hanoi itu kan tiap weekend tuh anak-anak dari sekolah sekitar tuh doktrinasinya datang ke makam itu kan, lihat-lihat Kayak kita dulu. bapak bangsa. Kita dulu kan begitu kerjaannya keliling-keliling. Study tour. Study tour ke Sekarang kan museum. udah nggak ada study tour. Boro-boro study tour upacara aja ditiadakan. Tiadakan upacara. Iya kan? Nongkrongnya di mall ya.
Tapi balik lagi kan berarti Oke. orang tuanya yang memberikan izin. Oke. Anak itu kertas putih. Kertas Kan putih. kita yang gambar dong. Betul. Bener nggak? Kalau gambar nyoretnya salah kan ya jangan salahin anaknya. Kan Kalau gitu. garisnya salah, salah juga di depannya. Ya. Makanya ini lagi dibangun, mudah-mudahan insya Allah akan kembali lagi. Ini tahun kedua berarti Kak Ini ya? juga ini juga maksudnya saya bilang sama teman-teman yang di kita Indonesia bahwa seharusnya ini jadi gerakan. Ini bukan cuman kontennya Kemendikbud, tapi ini gerakan bersama. Menasionalkan Ini, gerakan yes, ini. Gitu. Jadi bikinlah apa platform digitalnya Oke. apa segala macam supaya kan maksudnya gampang. Tinggal kalau dulu emang pergi ke toko kaset kemana Cari ya. cari barangnya ada ya. Lagunya Kak Cari Cica bajakan ada. di toko musik pasti ada. Iya. Sekarang mesti download Sekarang dulu. iya. Gitu. Jadi harus cope juga sama keadaan sekarang ya. Gitu, sekarang teknologi canggih. Nah, terus harus menggait produser-produser yang juga harus peduli gitu. Produser yang harus peduli ya. Sebenarnya pasarnya ada. Pasarnya Ada banget, ada tapi banget. produsernya nggak mau melakukan itu. kurang cuan mungkin. Seharusnya setiap tahun tuh anak lahir berapa banyak sih? Banyak. Nggak mungkin nggak cuan jalan itu. Anak Poppy aja berapa? Anak gue dengernya ini apa? BTS. Kelas Cucu 3 SD. gue tuh, cucu gue juga Blackpink. Blackpink. Terus BTS lah, pas sementara Utinya itu lagu apa mas? Ih Uti nggak gaul. Oh nggak gaul. Itu cucu gue umur 5 tahun. Pernah bilang gue duluan lebih gaul dari lu. Mesti Utinya ngomong gitu ya. Coba lebih tahuan dia mengenai lagu-lagu luar ketimbang lagu-lagu. Oh tapi dia kenal lagu Yuyutnya, Oh iya. lagu-lagu Kus. Oh, Sama penting, lagunya, penting tuh, penting. sama lagunya Utica. Lucu banget Heli. suatu hari dia Dia datang. nyanyi Heli. Nyanyi dia. Waktu itu masih 4 tahun ya? Nyanyi Tiga. Tiga tahun. kalau nggak salah. Apal ya Aku udah 2 tahun nggak ketemu Mas Wah. selama pandemi. Iya. Rese ya selama pandemi ya. Ya nggak rese juga, siapa sih yang kepengen gitu. Nah. Kayaknya nggak ada pemimpin negara yang mau kali pas pandemik dia yang mimpin. Nah. Bener nggak sih? Itu pemimpin negara nggak ada yang Coba. mau situasi seperti ini. Iya. Nah terus sekarang Kan nggak mau nggak mau pemimpin kita ngadepin situasi seperti ini. Iya. Ada ini nggak tanggapan? Loh, tapi kan beliau melakukan hal yang memang perlu dilakukan Oke, dan sudah benar. kadang-kadang aku melihatnya bahwa dia memaksakan diri untuk lebih lagi loh. Bukan cuma sekedar bukan sekedar Extraordinary deh ya. ngomong-ngomong begini, tapi kan Kayak- dilakukan. Yang ini loh penetrasi ke bawahnya yang berantakan. Selalu gitu. Nih mati di tengah. Dus ke bawahnya nih. Kadang-kadang Jadi instruksinya itu, mampet di Bapak. atas. Nah, Des, gitu ngek gitu. perannya ada yang mampet. Telepon lah kapan-kapan Pak Jokowi. Cila kamu dong. Kamu telepon, kamu dong Ke telepon. Cicil lebih dekat. Oke. Ngajakin jamming bareng ya, ngeband bareng dulu. Hobi juga dia nyanyi-nyanyi kan. Hobi, bas bapaknya dia. Oh iya. Oh udah jelas-jelas kok sebelum 2018 ya kalau nggak salah itu Pak Jokowi udah ngomong gitu loh. Oke. Lagu anak, mainan anak Harus dihidupkan ya. harus dihidupkan di istana deh. Dan itu kan bagian dari budaya. Iyalah. Iya. Makanya Zaman dulu kita masih tahu Main kerupak engklek. sodor, engklek, Iya kan? opo. itu ada semua di Pekan Kebudayaan Nasional ini. Mari, Jagoan. Pak Hilmar Farid. mari kita. Selodor jagoan itu. Oke. Gobak selodor jagoan. 2019 offline kan di Istora. Itu Iya, satu area itu 2019, isinya iya, aku tahu. permainan tradisional. Ya. Itu yang harus dihidupin ya. Iya. Itu kok sudah dikasih Kalau bisa sign. sih jangan cuman di Jakarta gitu loh, muter. Makanya. Muter. Agendanya. Agendanya Iya dong. muter gitu. Atau serentak setiap kota melakukan itu. Karena kan
Sudah mereka sudah. Maksudnya gini loh, permainan anak di Jawa sama permainan anak di Sumatera mungkin hampir sama. Oke. Tapi kan kalau misalnya dirotasi bahwa oh ada loh permainan yang ternyata di Jawa nggak ada. Betul. Tapi adanya di Sebutannya Sumatera, sebutannya kadang-kadang berbeda. Iya. Tapi kan itu bisa dirotasi, maksudnya supaya mereka tahu bahwa permainan anak-anak itu setiap daerah beragam. Beda daerah, beda permainan. Ingat pernah main ular naga panjangnya nggak sih? Pernah dong. Kan ada lagunya terakhir tuh yang kakak Mia minta Anak bareng seorang. gitu kan. Minta yang keriting, minta yang rambut lurus gitu kan. Kadang-kadang mikir gitu, kenapa minta anak ya gitu, sementara kan kita anak-anak semua tuh yang main gitu. Tapi kan itu permainan yang menyenangkan walaupun sebenarnya cuma muter-muter doang. Muter-muter dan Ya kan? nyanyi-nyanyi. Yang aku tahu ular naga panjangnya Iya. bukan kepala. Kalau udah gitu Berubah. kan udah berjalannya selalu kayak Tuh ya, gue pakai kacamata umpan yang- kuda, gue nggak ada umpan urusan sama yang- Belanda. umpan yang besar itulah yang dicari. Ini dia Iya, yang yang terbelakang. terbelakang, Belak kan udah. gitu. Kalau udah menang terus kan dapat kanan, dapat kiri. Menang, bukan manang. Menang. Menang. Oke. Kanan sama kiri tuh kan udah. Nanti mulai tuh yang banyak kan Heeh. jadi Iya. jadi ininya Iya. kan kakak Mianya tuh dia. Iya, Dia minta anak iya. kan sama kakak Mia tuh. Kakak Mia. Itu- Kenapa kakak Mia ya? Mungkin si Mia pertama kali naik naga kayaknya. Bisa jadi. Atau si Mia show-nya naga. Show-nya naga. Hmm. Nah, itu pekan kebudayaan daerah itu sebelum pekan kebudayaan nasional, pekan kebudayaan daerah diselenggarakan di beberapa kota. Mungkin PR tambahannya itu tadi permainan anaknya dibanyakin. Ngomong ke Pak Dirjen Hilmar Siap. Farid. Bang Fe, permainan anak dibanyakin. Thank you. Sama lagu anak. Sama itu deh, main bekel. Nah, dia juga jago nih main bekel. Bekel Sama pernah. main congklak. Nih, dulu dia suka curang ya, kelingkingnya nyimpen satu nih supaya bisa nembak. Bilang, kok dia menang terus ya? Kelingkingnya panjang. Kelingking satu. Itu mainan-mainan tradisi itu yang mempertahankan anak-anak zamannya Kak Sari dan Kak Cica tuh lebih Sangat. punya nasionalis ya. Iya. Orang Karena itu bagian dari budaya sih ya. Ya. papa sampai khusus gitu Nah, Beli dakon ya. dakon yang mahat itu Om Ambrus khusus ya, ada tuh di atas. Itu bener-bener yang iki dolanan dong, iki dolanan. Jadi maksudnya kayak kita mempergunakan bahasa Jawa di rumah apa segala macam juga tetap dibudayakan gitu loh. Maksudnya nggak bisa gitu sakara pendul gitu nggak ya, bisa. sekarang kan anak-anak itu mainan buka HP, buka iPad main di situ. Interaksinya sendiri tuh. Tapi lucu loh, lucu. Maksudnya pada saat kita emang kasih asupan yang pas gitu, suatu saat gitu, anakku sekolah Internasional. plus apalah gitu, elementar, National Plus. national plus. Gitu. Jadi terus bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Sementara aku, Mas Indra tetap berbahasa Indonesia. Dia ngomong kayak apa, lepas daripada kita sendiri juga slangnya nggak sama sama anak-anak kita gitu. Tapi pada akhirnya anak-anak ini juga begitu lepas dari kita nih, sekarang lagi pada kuliah, itu nggak lepas itu. Malah bisa telepon, Bun, masa iki ini apa? Oh, bahasa Jawanya keluar. Iya, keluar. Si Ciloro 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu-gitu. Maksudnya ada hal-hal yang maksudnya mereka rindu banget. Iya. Gitu. Karena kalau udah di luar, makin jauh justru makin merasa gue orang Indonesia. Tanyain deh sama anak-anak sekarang, pernah lihat kunang-kunang nggak? Jarang. Di mana nyarinya sekarang kunang-kunang? Kayaknya Obi juga generasi terakhir lihat kunang-kunang. Aku masih lihat. Iya, lu masih terakhir. bisa bawa anak lu jalan-jalan ke hutan dan lain sebagainya. Anak-anak itu masih melihat karena apa? Bapaknya atau ibunya punya ketertarikan khusus dengan alam. Oh iya. Anak-anak gue waktu gue kecil gue bawa ke sawah, main di kali, main jorok-jorokan. Maksud gue jorok-jorokan lu mau main di tanah mau apa boleh. Hujan deras nih, kan ibu-ibu sekarang jangan main hujan, Oh, nanti kita sakit. enggak. Oh enggak, pakai baju berenang. Go, main hujan-hujanan di luar. Kita masih ketemu kunang-kunang capung disentul waktu lintas alam libur tahun baru. Iya kan? Anak-anak masih Maksudnya, ngelihat. Tapi coba tanya sama anak Jakarta, Oke. berapa banyak yang pernah melihat kunang-kunang beneran? Paling banyak bangun tidur, palanya berkunang-kunang. Kunang-kunang. gitu.
itu karena kurang tidur. Kurang tidur jam 3, jam 4, jam 4. begitu bangun Karena kunang-kunang. banyak kunang-kunang lampunya itu yang kunang-kunang tuh. Oke. No comment. Itu. Jadi sekarang lebih concern ke apa bukan pendidikan ya, campaign ke anak-anak agar lebih cinta Sari budaya bangsa. ku anak-anak. Dasari ke budaya dan Kita- anak-anak. Ya kita ambil segmennya masing-masing, masing-masing. tapi tetap tujuannya satu. Di satu sisi ketemu. Jaga. Iya dong. Lah, saben dino iki ngobrol terus piye? Ketemunya ketemu program kampanyenya. Harus ketemu karena biar gimana pun juga anak-anak butuh mengerti dan memahami budayanya sendiri. Ini cocok nih doi jadi Menteri Perempuan dan Anak. Bukan main, enggak perempuan. Wah, kalau udah mulai gitu beda lagi. Nah. Perempuan. Langsung jadi feminis kita. Nah, butuh loh feminis, tapi masalahnya adalah perempuan-perempuan sekarang berpikir bahwa kalau udah jadi feminis tuh terus gua sama laki. Ya. Begitu, nggak bisa lah. Betul. Nggak bisa lah. Kodrat is kodrat gitu kan. Karena menurut gue gini, persamaan gender, ya. Misalnya kamu suami saya, Oke. kamu nggak bekerja Oke. karena kamu ngurusin anak di rumah, Betul. dan lagi pula gaji saya lebih besar daripada kamu. Betul. Terus bukan Oke. berarti karena kita feminis juga nggak apa-apa, tapi bukan berarti gara-gara lu kerja di rumah jadi lu nurut apa Nah. juga, nggak bisa dong. Kalau rumah tangga tetap bapaknya kan. Iya, betul. Udah gitu aja. Hebat ih. Cocok kan? Hebat kadang-kadang kalau Menteri lagi PA. denger. Menteri Perempuan dan Anak. Hmm. Karena Pak Jokowi itu selalu loh kalau ada acara di luar kota dulu ya waktu sering-sering offline itu yang ditarik suruh diajak nanya gitu pasti anak-anak sepele padahal kan Pancasila, nama ikan. Iya. Itu cocok tuh sama Kak Cica tuh. Nama ikan. Bukan main dapat sepeda tuh. Dapat sepeda, dapat beasiswa, dapat KJP. Seru ya. Kurang Gak ada segmennya habisnya. kalau ngobrol sama Gak ada kita. habisnya. Nggak ada habisnya. Ngobrol Jadi jalan terus. ngopi sore ini hari ini kita sudah ngobrol secara in frame. Nanti kita ngobrol lagi di luar in frame yang lebih krusial. Nggak politis karena doi ini nggak mau ngobrol yang politis serius-serius, maunya ngobrol politis yang santai-santai gitu loh. Kenapa harus serius? Iya ya. Hidup Yang, ini udah susah. yang Bro. serius biar diurus presiden dan menteri-menterinya. Oh gitu, aduh. Ada Jadi- posisinya masing-masing. Ya, semua punya perannya masing-masing. Oke. Jadi ngopi sore hari ini ngobrol politik soal Republik, lebih banyak campaign soal anak dan kebangsaan biar anak-anak kita ini tetap mencintai negerinya dengan caranya yang saat ini sedang mereka lakukan. Tapi Kak Sari dan Kak Cica ini tidak meninggalkan jiwanya mereka untuk tetap ke anak-anak ya. Yang harus direalisasikan atau harus ini jadi PR, kita harus begini nih nanti. Terus ke depan harus begini kita nih. Negeri ini harus seperti ini, orang-orangnya harus seperti ini. Semua dimulai dari diri kita sendiri. Oke. Jadi nggak usah berisik. Ini. Kalau kita udah punya goal, gitu, insya Allah maksudnya nyampe ke situ, harus nyampe gitu. Harus ada apa ya? Apa istilahnya deh? Tujuan? Ya, 2 kata, 3 kata. Ayo. Ngene kalau wis tuwek. Kasih clue-nya ke kita nanti kita yang cari. Enggak, maksudnya harus apa ya? Ada tindak lanjut deh gitu. Oh, Jangan cuma actionnya omong doang actionnya gitu. ya. Udah action Oh, aja iyalah. deh gitu. Gitu. Jangan menjadi wacana-wacana saja. Iya. Nah, cerita. Ya itu bahasa. Itu cukup kementerian aja yang wacana ya. Ramelu-melu. Oh ya, udah harus tenang katanya, harus dari diri sendiri dan jangan jadi wacana, harus beraksi. Ya. Itu obrolan ngopi sore ini, ngobrol Bintang Sore Republik. Terima kasih waktunya Kak Sari dan Kak Cica, kita gangguin hari Dia ini. takut nggak ganteng gitu ya. Ya, jadi serius. Terima kasih. Enggak biasa aja. Biasa gue tahu lu yang wow gitu. Tiba-tiba Takut terima nggak kasih. ganteng. Takut nggak ganteng. Emang gak ganteng. Jangan berkata demikian. Jangan berkata demikian. Seperti Jeremy Teti jadinya. Agak serius tapi tetap tampan orangnya. Ya pokoknya gitu Kak. Jadi
sore ini kita ngobrol tentang kebangsaan, dapat cerita baru dari Kak Cica dan Kak Sari yang waktunya kita sudah ganggu-ganggu. Dan ini kopinya enak. Ini robusta Robusta. dari Bali tadi. Bukan dari Bali ini. Jawa deh kayaknya tadi. Jawa Tengah, tapi saya lupa namanya apa. Kak. Sulawesi. Enggak, bukan. Iya. Bukan. Punyanya sih. Ini suaminya ya? Soal kopi pun mereka berdebat ya. Bener-bener keluarga ini. Saudara, Selalu begitu. diskusi itu Diskusi. Nah, kata-kata kayak tadi itu yang suka bakar-bakar orang. Orang Gampang. kita nggak berdebat loh. Cuma diskusi. Diskusi. Harus bisa dibedakan. Harus bedain. Cuman harus kadang-kadang bedain. kenceng. Ember, karena wong Jawa Timur. Soalnya gini ya, kuping Sama juga udah budek torek. dikit. Jadi kalau nggak kenceng, hah? Apa? Gitu. Apa? Jadi hati-hati tuh juga narasi-narasi. Banyak yang berdebat tapi nggak mau diskusi juga. Nah, itu dah. Terakhir, ada rencana maju lagi 2024? Oke, kick Andy aja. Gusti Allah. Benar. Terserah Gusti Allah. Terserah Gusti Allah. Sakersane Gusti Allah. Kalau udah kun memang fayakun, why not? oke. Kalau emang arah kamu di sebelah sini bisa sih melu aja. Ya ikut aja ya deh. Garis tangan itu garis tangan. Lu mau usaha kayak apa kalau garis tangannya enggak ya enggak gitu. Benar. Untuk nguri-nguri budaya kalau aku jalan terus. nggak Jalan usah. terus. Nggak Kak Cica terus dengan kampanye anak ya, Iya. biar berbudaya, biar benar. Kak Sari dengan kebudayaan. Berjalan. Asik nih, kopinya sudah habis. Mm-mm. Jadi kita akhiri ngobrol sore soal Republik, ngopi sore. Oke Kak, thank you. Yuk. Sip. Sampai jumpa. Sip. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Obi.